Halo sahabat Kompas, selamat datang di video part 2 Generasi Cuan. Tadi di part 1 kita udah bahas nih gimana untuk membedakan soal saham, reksadana saham, pasar uang dan obligasi dan segala macamnya. Di video part 2 ini kita akan bahas mengenai jenis-jenis investasi apa nih yang cocok untuk para pemula, gimana sih cara beli saham yang tepat nih untuk yang baru mau coba-coba. Tapi sebelum kita ngobrol lagi nih sama Kak Alin, kita mau lihat dulu nih respon masyarakat saat tim Generasi Cuan tanya soal investasi. Iya, kebetulan investasi masih yang konvensional sih, kayak emas gitu doang. Iya Mbak, saya berinvestasi, ada beberapa instrumen investasi yang saya pergunakan, antara lain ada saham, reksadana, dan sedikit cryptocurrency. Berinvestasi untuk yang sekarang investasi di kripto. Jenis-jenis investasi itu ada sih, tahu berapa, kayak emas, reksadana, habis itu saham gitu sih. Sepengetahuan saya, jadi ada beberapa jenis investasi. Ada investasi dalam bentuk keuangan, seperti yang saya sebutkan tadi, antara lain ada saham, reksadana, peer-to-peer lending, dan masih ada yang lainnya, deposito dan sebagainya. Yang saya tahu itu investasi untuk di reksadana, di kripto juga ada. Terus untuk saham gini ada juga ya. Resiko tahu sih, tahu. Ada yang high risk high return. Tahu Mbak, investasi memang mengandung resiko ya. Semakin besar return yang kita harapkan, otomatis semakin besar juga resiko yang harus kita tempuh. Untuk risiko kasih kurang tahu ya. Kalau saya kan untuk investasi aja, karena cukup itu investasi jangka panjang aja sih. Nah itu Kak Alin, tadi ada beberapa ya respon dari masyarakat soal investasi. Gimana tuh tadi menurut Kak Alin? Ada yang udah tahu nih resikonya seperti apa, ada juga yang investasi aja lah buat jangka panjang ini gitu, nggak memperhatikan risikonya. Gimana tuh Kak Alin? Nah, menurut saya sih kita meskipun mindset kita investasi jangka panjang, kita perlu juga sih mengikuti perkembangan ekonomi, karena apa yang terjadi di global, misalnya nih The Fed siap-siap mau naikin suku bunga acuan di Amerika Serikat, itu pasti akan berdampak ke instrumen investasi yang kita pilih gitu. Jadi tetap harus perhatiin juga sih menurut aku, meskipun punya mindset long term itu bagus sekali, kemudian rutin berinvestasi konsisten itu bagus sekali, tapi lebih baik kita seiring aset kita bertumbuh, kitanya juga bertumbuh dari sisi pembelajaran dan juga pengetahuan kita soal isu-isu ekonomi juga gitu. Oke Kak Alin, kita mau bahas soal bagaimana nih cara memilih dan membeli saham yang tepat nih untuk yang baru mau coba-coba nih. Misalnya aku mau beli 1 lot dulu deh atau 2 lot dulu, itu gimana nih, yang enaknya gimana tuh Kak? Iya mungkin yang enaknya kali ya, karena kalau tepat itu kita juga nggak pernah tahu, namanya juga market ya, ada ketidakpastian di situ. Jadi yang pasti sih kita harus tahu paham risikonya, karena kan kita berinvestasi saham itu kan berarti kita mengharapkan sebenarnya imbal hasilnya akan bisa di atas deposito dong pastinya, karena kita willing to take risk gitu, karena itu kita mau mengambil risiko lebih gitu. Tapi acap kali kenyataannya belum tentu itu terjadi, Mei. Jadi karena kan ada risiko kerugian ya, berupa harga saham yang naik turun kayak gitu. Belum lagi ada risiko juga, misalnya kalau kita nggak merhatiin asal masuk saham, tahu-tahu masuk saham yang ternyata perusahaannya tuh dipertanyakan lah bisnisnya jalannya kayak gimana, ternyata banyak kesulitan keuangan kayak gitu, tahu-tahu kena suspend gitu, kita sahamnya nggak bisa diperdagangkan. Kemudian lebih berbahaya lagi kalau sampai perusahaannya itu delisting. Jadi sebenarnya kalau untuk pemula itu paling bagus pelajari dulu instrumennya, tapi sambil berjalan juga dipraktekin kayak gitu. Misalnya buka akun sekuritas atau buka akun saham sambil belajar juga. Nah, biar kita nggak fatal dalam artian baru belajar tapi udah seluruh jiwa raga dana kita masukin ke situ, kemudian kita kepikiran, psikologis kita nggak tenang, kuliah nggak nyaman, kerja juga kayaknya nggak konsen banget ngeliatin saham terus gitu. Jadi kita tuh
untuk tahap-tahap awal untuk belajar memahami dulu mungkin polanya, karakteristiknya kayak gimana. Kita pakai uang yang kalau itu misalnya selama belajar pun totally habis, kita tuh udah siap. Misalnya say kita sisihin uang 500.000 atau 1 juta untuk permulaan dulu untuk kita belajar. Sesuaikan pokoknya sama diri sendiri yang paling tahu kayak gitu ya. Jadi misalnya ada yang nyaman kalau misalnya aku tahu betul saham yang aku pilih ini bisnisnya apa, keuangannya kayak gimana, manajemennya gimana. Oh, aku tahu nih di harga segini itu sebenarnya under value banget, alias diskon banget. Karena kalau kita lihat laporan keuangannya, wah ini tuh harusnya harganya segini gitu, atau berdasarkan metrik-metrik kayak gitu, oh ini harusnya segini. Jadi sekarang tuh kalau aku beli tuh ada istilahnya margin of safety gitu. Jadi ada pelindungnya ya, margin of safety. Jadi misalnya harusnya harganya masih di sini, tapi dia baru di sini gitu. Kita belinya di sini gitu. Jadi ada margin of safety gitu misalnya. Bisa juga kayak gitu ya, menggunakan analisa fundamental. Nah, kalau nanti seiring teman-teman belajar sendiri tuh akhirnya tahu analisa fundamental pun macem-macem. Orang investor itu ada yang growth investing, ada yang value investing, ada yang macem-macem cabangnya. Tapi nanti as you grow ya akan tahu Pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Kemudian ada juga yang lebih suka menganalisa menggunakan analisa teknikal kayak gitu. Analisa teknikal berarti dia mencoba membaca ini saham kalau bergerak naik kemana, kalau bergerak turun kemana, atau ini apakah uptrend lagi naik terus, kalaupun ada koreksi-koreksi tapi nggak patah, intinya naik terus, atau downtrend. Kalau naik-naik sedikit pun cuma sedikit aja karena emang dia aslinya memang masih mau ke bawah kayak gitu. Kemudian berdasarkan lihat pola-pola chart, berdasarkan chart ngelihat candlestick kayak gitu. Itu juga bisa ya, itu pakai analisa teknikal. Kemudian analisa teknikal tuh juga sangat kaya banget toolsnya, ada macam-macam indikator, ada macam-macam cara juga untuk analisa dengan menggunakan analisa teknikal gitu. Sekali lagi nanti begitu teman kecemplung mempelajari akhirnya menemukan oh bercabang-cabang banget, ada banyak pilihan gitu. Jadi sesuaikanlah yang mana cocok dengan diri sendiri. Nah, untuk tahu yang cocok, yang sesuai itu kan pasti kita testing terus kan. Nah, itu makan waktu dan juga sebenarnya makan uang kayak gitu ya. Jadi pasti kan uang dingin ya. Iya, kita salah kan pasti kita taunya gara-gara kita loss dan terjerembab dalam gitu kan. Baru kita tahu oh kesalahan saya di sini kayak gitu. Jadi ada uang sekolah, uang belajarnya juga tuh kita belajar dari market. Oke, gitu. kalau misalnya nih Kak Lin, keuntungan anak muda investasi sejak dini tuh apa sih? Banyak sekarang nih anak muda yang udah berani nih investasi walaupun pakai uang jajan atau uang dari freelance ya. Keuntungannya apa sih sebenarnya kita investasi dari sejak muda? Iya, aku encourage banget ya, aku seneng banget kalau lihat anak-anak sekarang ya, kayak misalnya masih SMP udah ada yang investasi atau trading saham, meskipun masih pakai uang orang tuanya, pakai akun orang tuanya ya kan, karena masih di bawah umur kayak gitu. Pakai KTP ya. Kemudian ada juga yang udah kuliah investasi saham atau trading saham, jadi bagus banget. Lebih awal tuh lebih baik. Sebagai ilustrasi aja nih, misalnya ada 2 orang sama-sama investasi 1 juta rupiah per bulan, kemudian dia imbal hasilnya itu dia taruh di instrumen yang ngasih imbal hasil 15% per tahun, kita asumsikan kayak gitu ya. Nah, kemudian investasi rutin terus nggak ditarik-tarik. Nah, kemudian sampai baru umur 65 tahun nih dibuka berapa nilainya nih. Kalau yang mulainya usianya sejak 25 tahun, ini dia pas umur 65 tahun akan punya uang 20,3 miliar rupiah. Oh, oke. Kalau yang mulainya di umur 40 tahun setelah mapan, itu cuma 3,8 miliar rupiah. Jadi dari sini kan kita ilustrasi ini kita lihat kayak mulai lebih awal tuh lebih baik untuk compounding interest ya, atau keajaiban dunia yang ke-8 ini. Kemudian kalau misalnya mulai lebih awal berarti juga sebenarnya dia bisa dong kalau dia mau pensiunnya lebih awal kan. Banyak banget keuntungannya kalau mulai investasi ataupun juga trading di usia lebih muda kayak gitu. Kita tuh istilahnya bisa membeli sesuatu yang kita nggak bisa beli, yaitu waktu. Itu kan kita nggak bisa beli, we cannot turn back time kayak gitu.
misalnya kita ketinggalan investasi, kita gedein nominalnya, kita pasti masih akan kalah sama orang yang udah rutin Dari awal. dari kapan tahu dari dia muda udah investasi duluan kayak gitu loh, Mei. Dan kalau terkait tadi yang trading gitu ya, bisa belajar di saat nyali masih banyak, otak lagi seger-segernya, jadinya tuh lebih cepat juga kalau menurut aku menikmati skill ya, hasil dari skill yang dibangun di market kayak gitu loh, Mei. Oke, kita akan ngobrol lagi nih soal yang ini nih, yang paling suka dibahas juga sama anak-anak muda, yaitu Bitcoin, cryptocurrency, dan juga lagi happening sekarang NFT. Tapi di video part 3 ya kali ini kita akan bahas sama juga sahabat Kompas. Nanti saksikan di video part 3. Seperti biasa di kolom deskripsi linknya. Kita ketemu di video part 3 di Generasi Cuan.